Magic itu sebenarnya apa sih? Menu dari Australia. Ya, tapi apa itu? Kenapa namanya Magic? Oh, ternyata kalau ngomong as a content creator itu gampang, tapi ketika mengubah di operasional itu susah sekali ternyata. Ya. Jadi kayak POV-nya jadi dua. Jadi somehow punya bisnis itu membuat kita lebih bijak. Aduh, konsep personal branding tuh kayak, aduh di Indonesia kok begini amat ya? Orang tuh cuma pengen tampil di medsos doang, kayak, hah? Welcome to Talk to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Episode kali ini gue ada teman Evner, Bapak Magic Indonesia, abang-abangan kopi. Apa kabar bro? Siap, sehat, skena kopi Indonesia nih. Kopi. Sini dikit ya bro. Sini dikit. Nah, sebenarnya nah biar lu kelihatan. Nah, kalau maju nggak kelihatan. Nah, gue ngundang lu pengen ngomongin soal perkopian nih. Karena kan gue sebenarnya awal kenal lu, gue taunya lu ASN ya. Iya, ASN. Masih ASN. Masih ASN juga. Tapi somehow lu jadi aktif ngomongin kopi ya? Yes. Ngomongin kopi, terus rame, dan lu disebut sebagai Bapak Magic Indonesia. Terakhir kita ngomongin krisis PR kan, Iya, terakhir krisis kan. PR. Iya. Tapi kan itu memang bagian dari pekerjaan Iya, lu kan, pekerjaan. sebagai yang megang ini ya, sosial media ya. Dulu ya, Sekarang PR. udah behind the table kayaknya. Udah nggak ngurusin yang di garis depan. Oh, oke. Nah, kenapa kopi? Dan kenapa bisa jadi magic itu sih? Sebenarnya ini udah lama banget. Aku tuh dulu sempat jadi kontributor artikel kopi. Jadi kalau lu tahu apa namanya Mojok ya, Mojok tuh dulu punya portal kopi, namanya Minum Kopi. Nah terus aku tuh dulu suka nulis di sana. Oh. Nah dari situ sebenarnya 2012 sampai 2015-16 dan ngider-ngidernya di Jakarta karena kan dulu di Jakarta kan. Oh. Nah kayak gitu. Jadi dari situ terus belajar kopi dan ya udah sampai sekarang. Oke. Berarti memang dari awalnya lu nulis. Dari nulis belajar kopi, nulis. Terus karena sebenarnya konten kopi itu sebenarnya sudah mulai dari 2021 kali ya. Oh. Cuma waktu itu tuh aku kontennya di TikTok tahun 2021. 2021-2022. Oh. Karena waktu itu aku lagi develop TikTok buat kantor. Terus kayak coba TikTok tuh gimana algoritmanya atau TikTok tuh gimana stylenya. Ternyata bikin style sendiri bisa. Baru aku cross di Instagram. Nah ternyata meledaknya di Instagram karena kopi itu tempatnya di Instagram ternyata. Kopi itu tempatnya di Instagram, Iya, bukan di TikTok. Bukan. Orang-orang yang interest kopi dan mendalami kopi itu ternyata mainnya Instagram. Oh. TikTok terlalu ini ya? Terlalu scatter deh itunya. Mungkin terlalu raw kali ya, tapi sebenarnya itu potensi ya karena di TikTok tuh masih banyak orang yang butuh edukasi bahkan untuk level paling basic sekalipun. Apa tuh maksudnya level basic? Ya maksudnya orang tuh masih kadang masih bingung. Robusta Arabica itu tuh masih itu dan menurut gua itu potensi yang harus sebenarnya kreator kopi itu harus step in ke TikTok. Oh. Karena marketnya gede banget. Tapi TikTok tuh banyak banget orang random bro. Kenapa? Banyak orang random. Ya memang. Terlalu banyak orang random dan somehow kan mereka juga banyak yang nggak pakai akun asli kan. Yes. Yang akunnya huruf beberapa terus angka-angka panjang berapa banyak digit angka tuh. Betul. Dan sering banget komennya nggak nyambung. Kayaknya itu. Tapi kan kayaknya di semua media sosial pasti ada kayak gitu ya. Cuma kayak stigma masing-masing. Betul, memang pasti ada. Cuma kalau gue coba lihat jumlahnya paling banyak memang di TikTok sih. Wow. Banyak banget soalnya. Tapi ketika lu ngelihat itu, akhirnya lu emang pasarnya lebih mantep di Instagram. Tapi gue malah tau lu ngomongin kopi itu di Twitter. Ya kan semua multi channel ya. Cuma kalau di Twitter kan aku sekadar ini ya. Sekadar rekomendasi doang. Soalnya kalau kita di Twitter atau kayak sekarang nih di Threads misalnya. Kalau kita terlalu teknikal dan punya opini apa tuh malas berantemnya. Oh pasti akan ada yang keluarin opini dia. Iya maksudnya kayak kita harus mengakui bahwa di X sama di Threads tuh sekarang ada sebagian orang yang main tuh memang buat mendebat orang lain kayaknya. Atau jadi kayak bikin postingan clickbait. Iya, kayak clickbait terus berantem terus kayak aku tuh lihat Twitter atau X atau Threads sekarang tuh lebih capek malah
Karena ini buka kok isinya berantem, buka isinya berantem lagi. Ada aja yang diberantemin kayak kemarin di threads yang rame. Kenapa Tuku diem aja? Oh iya. Soal tablet lah. Iya. Iya kan, ingat kan? Ini ngapain? Iya. Terus ada yang dia soan dia bilang dia PR bla bla bla. Iya. Harusnya Tuku hire dia Hire aja. dia. Pantas dia nggak di-hire. Pantasnya dia nggak di-hire. Jelek banget opini Anda. Anjir itu bisa sepede itu atau bisa ngajak berantem itu tuh kayak gitu tuh. Kan akhir-akhir ini yang rame-rame itu kan nggak dari malah dari threads kan. Iya. Kayak gitu tuh, kayak spektrumnya udah terlalu riuh. Kalau dulu mungkin kita di era lama 5 tahun yang lalu kita diskusi atau debat tuh masih nggak ada masalah. Sekarang kalau debat dikit-dikit nanti dibelejetin sampai ke ujung-ujungnya tuh kayak aduh ngapain sih orang-orang. Iya, karena dia merasa kalah, akhirnya salah satu cara yang dia bisa lakukan adalah gua harus telanjangin ini orang nih. Iya. Secara personal didoxing habis-habisan anjir cuma gara-gara kalah debat. Makanya jadi kayak aduh nggak deh. Iya, jadinya aneh memang. Tapi ya kalau menyinggung threads ya. Somehow threads itu emang sih banyak orang-orang Facebook yang masuk ke threads, gue tahu. Orang-orang Facebook kan emang ya agak-agak lah ya. Tapi ketika mereka pindah ke platform seperti threads, mereka berusaha pengen ngehe lah ya, pengen ngehe. Tapi ngehenya tuh pengen terlihat elegan. Nanggung jadi. Iya betul. Kayak logikanya tuh aneh ya. Kayak banyak. Kalau aku melihat yang tipikal kayak gitu tuh kayak logical fallacy-nya jauh banget nih kayak. Ini orang kok bisa ya mikir kayak gini ya? Yang terakhir rame itu apa yang aku liatin ya? Oh iya ini kenapa sih pramugari nggak bantuin orang yang naruh ke bagasi atas? Iya, itu gue ada replay. Soalnya gue ngeliat itu, terus gue coba lihat profilnya dia, ibu-ibu kan? Iya ibu-ibu bener. Ibu-ibu. Dia tepat di bawah threads yang dia mempertanyakan itu, di bawahnya dia ngomongin tentang kasih dalam pelayanan gereja. Gue screenshot. Kayak ini ya. Iya, kontradiktif kan. Gue screenshot, gue replay threads-nya yang dia tulis itu. Ibu ini 2 orang. Ibu ini sebenarnya 2 orang. jadi kayak 2 orang yang berbeda. Iya, soalnya kan ya emang bukan tugasnya pramugari kan. Iya. Makanya emang capek aja. Gue pun jujur, gue juga capek melihat postingan-postingan di sosial media. Karena polanya selalu sama, bro. Kamu 5 tahun terakhir polanya selalu sama. Ada keributan, rame, dibahas rame-rame, nanti akhirnya tiba-tiba senyap, terus ada isu baru lagi. Terlepas apakah isu itu selesai, solve atau enggak, nanti akan lagi kayak gitu lagi, pola terusan diulang bro. Dan seminggu minimal pasti ada satu yang gede. Itu jadi apa namanya? Jadi notice orang-orang kayak ini pasti ada kasus yang ditutupi. Iya. Selalu ada. Tapi kalau yang gue lihat kadang emang natural ya. Emang natural goblok. Ada orang emang ngepost aja tapi nggak dipikir. Terus ada yang ngerespon nggak nyambung konteksnya. Terus jadi viral. Iya, jadi jedar kan. Itu kayak kasus Tumblr Tuku kan? Iya, itu sebenarnya nggak perlu loh. Emang nggak perlu. Lu sampai ngepost begitu dan ya sampai ke banyak pihak. Iya, sampai ke banyak pihak. Ya tapi memang gitulah, semua berlomba-lomba untuk berusaha viral. Tapi itu jadi aneh ya, kayak maksudnya wow, Indonesia serem juga kalau netizennya marah. Iya sih. Netizennya marah cuma gara-gara Tumblr. Iya, gara-gara Tumblr yang hilang. Dan kalau ditarik lagi akarnya adalah karena orang itu lalai meninggalkan keluar boxnya di mereka. Iya. Dan itu tanggung jawab dia sendiri harusnya. Iya, tapi itu jadi somehow gila, ngeri bu. Nah itu yang bagus dari Tuku adalah diam aja ya. Iya. Jadi yang mbak-mbak yang nulis nge-hire dia itu kayaknya belum belajar lebih tepat benar, tidak ngomongin apa-apa. Benar. Nah, balik lagi ke kopi. Berarti kan sekarang lu bikin magic itu lu yang bikin atau apa sih? Oh enggak, itu menu dari Australia dan itu emang apa namanya preferensiku aja. Kayaknya itu jadi pathway ku ya. Aku kayak aku punya
punya minat di kopi, aku pernah nulis kopi, terus aku jadi influencer kopi. Kayak gimana kalau aku bikin kedai kopi biar itu jadi kayak pathway-nya tuh ada gitu loh. Kayak udah bisa komentar ini kopi-kopi di tempat lain, gua bisa nih kayaknya, atau bisa nggak ya aku bikin kedai kopi sendiri biar dikomentarin orang lain juga, atau biar rasain kalau punya bisnis tuh levelnya tuh seberapa. Iya. Berarti kalau bisa gue bilang kayak lu dari point of view sebagai konsultan sekarang jadi pelakunya. Ya, jadi pelaku. Karena biasanya kan journey-nya kebalik ya. Journey orang kopi kan biasanya dari barista, terus roaster, sudah punya sendiri, terus gede. Kalau aku kayaknya kebalik, dari apa namanya, dari influencer, dari orang yang tukang review, baru punya bisnis. Baru sekarang kalau pas lagi di Jogja ya aku ikut jadi barista. Oke. Nah, tapi balik lagi nih, Magic itu sebenarnya apa sih? Menu dari Australia. Iya, tapi apa itu? Kenapa namanya Magic? Memang dinamai Magic karena dulu itu kalau espresso kan biasanya base-nya tuh espresso. Jadi kopi-kopi yang sebelum ada Magic itu biasanya base-nya espresso. Nah, Magic itu ristretto. Ristretto tuh lebih pendek dari espresso. Waktunya ya, kalau espresso tuh di mesin sekitar 27 sampai 35 detik. Ristretto tuh di 18 sampai 24 detik. Oke. Nah, tapi kalau ristretto itu kan karena pendek, kekentalannya lebih tinggi. Jadi rasa kopinya lebih kuat. Jadi kayak orang kena susu kok tetap rasa kopinya Magic nih. Nah, kayak gitu. Karena itu. Yes, karena itu. Terus biarpun dicampur susu tapi kopinya masih berasa. Yes. Nah, dulu tuh di Indonesia tuh itu bukan di Indonesia ya, kayak di Jakarta aja itu menu udah ada, tapi itu jadi hidden menu aja, kayak dikit orang yang tahu atau barista-barista yang tahu. Dan setauku tuh dulu cuma 2 atau 3 kedai kopi yang secara eksplisit nulis menu itu. Kenapa di hiding? Karena Indonesia mungkin masih espresso ya untuk standar. Warung kopinya tuh masih single espresso atau kalau mau nampilin Magic itu kalibrasinya kan harus 2 kali, jadi berbeda setelan dan juga set kalibrasinya mungkin agak merepotkan atau gimana. Nah, tapi ternyata setelah aku posting nggak di egg secara simultan bareng ya, di egg di Instagram, di TikTok, itu creating demand. Creating demand dan shifting habit orang, culture orang. Kalau minum sekarang daripada cappuccino atau cafe latte, sekarang pada Magic karena lebih dapat kopinya. Oke. Mereka requestnya Magic. Dan kalau nggak salah yang gue lihat, yang punya kedai kopinya pada bingung, ini orang ngapain pada nanyain Magic. Iya, itu dulu awal-awal di Twitter ya, kayak 2 tahun yang lalu kali ya. Dan itu juga kadang jadi pelabelan ya, kayak gue dibilang pendekar Magic atau apa, kayak harus ada Magic atau padahal aku dari sisi konten nggak pernah mendekarin. Kalau memang nggak ada, aku nggak akan pesen. Kayak dulu konten tuku misalnya, ada Magic di tuku nggak? Orang tuku bilang nggak ada. Ya udah, aku nggak pesen Magic. Sederhana itu. Berarti memang bener ya, nggak semua kedai kopi ada ya? Mungkin saat ini udah mulai banyak ya. Waktu itu sih ya, malah nggak ditulis di menu. Kalau sekarang udah banyak yang nulis di menu. Dan ya kayak gitu. Even yang gede-gede kayak Anomali, Nitro, 115 aku nggak tahu ya. Kopi kalian itu udah nulis di menunya. Berapaan sih range harganya? Sama kok. Paling selisih, kalau itu hitungannya ditambah extra shot paling selisih 7.000 sampai 10.000. Oke. Sama. Oke. Berarti pada intinya itu adalah ini kan, espresso tadi lu bilang berapa detik? Espresso tapi lebih pendek. Lebih pendek. Itu dicampur susu. Ya, susu. Ya kayak cappuccino aja. Cappuccino. Pantesan kalau yang gue lihat penyajiannya kayak cappuccino gitu ya. Betul, memang kayak cappuccino. Size-nya juga kayak cappuccino. Cuma espressonya diganti ristretto aja. Oke.
Itu yang akhirnya membuat lu ya sebenarnya walaupun lu nggak mendeklar, tapi orang-orang jadi menyebutnya lu sebagai bapak Itu magic. dari Twitter itu julukannya. Iya, iya. Terus gua tulis aja, terus orang-orang bilang, wah soft proclaim lu lah, lu nggak main Twitter lu. Kan kalau Twitter kita dijulukin apa aja sama follower kan? Iya sih, cuma kan ya itu tadi kalau udah pindah platform kan mungkin Iya, orang di platform itu nggak tahu bro. iya, dan pendekarnya juga banyak dulu awal-awal. Kayak kopi itu, karena spektrum kopi itu kan masuk antara F&B dan science ya. Ya mungkin semua F&B juga sama, tapi technical di kopi itu kan ada standarnya. Ada perlombaannya sampai internasional kan. Compare to mungkin minuman yang lain ya, kayak teh mungkin ada tapi mungkin gaungnya gak segede kopi. Nah itu tuh karena ada standarnya itu, jadi orang-orang sangat peduli dengan teknis kalau di kopi. Makanya perdebatan di kopi itu kalau di Twitter atau di thread atau di Instagram tuh ada terus. Terakhir tuh ada kan yang memperdebatkan apa dia mesen latte ya. Oh ya, bahasanya toh latte. Iya, dia mempermasalahkan bahasa latte. Iya, gitu. kalau di Itali latte kan susu memang. Aha. Kalau di sini kan orang pesen latte ya udah paham itu cafe latte kan. Cafe latte kan. Memang bener. Kalau kita Kayak- kan soalnya ini coffee kayak ini kan coffee shop. Kalau kita bilang latte, nggak mungkin dia kasih kita literally susu kan. Enggak, kalau latte ya pasti cafe latte. Iya. Kecuali ini Cimori. Iya. Ini kayak orang kadang tidak kayak gitu perdebatan yang nggak perlu ya, karena kan kalau itu kita pahami dari ranah komunikasi itu kan kayak majas yang udah common aja. Latte ya udah latte, kayak kita ngomongin kijang mobil. Iya, kita ngomongin Gojek, biarpun bukan Gojek yang datang. Iya, Gojek kan. Ngomongnya Gojek kan. Iya, kayak gitu aja. Kayak orang nih gimana sih nih orang? Itu kayak terlalu memperdebatkan kalimat tapi nggak peduli dengan konteks. Itulah bahaya pengangguran. Hal-hal kecil dipermasalahkan. Jadinya kayak begitu. Oh my god. Tapi kayak ini ya, gue ngeliat lu seru sih. Pada dasarnya gini, gue suka ngopi, tapi memang mungkin gak sampai seintu kayak lu lah ya. Ya gue mengenal kopi itu ya dari ya Tubruk lah ya. Tubruk ya. Kalau Aku masih minum kok. gue juga masih minum. Bahkan sebenarnya kayak hari-harian gue pun, gue kalau misalnya kayak kopi gajah gitu, ya ternyata gue gak masalah. Itu oke buat gue. Betul. Gue masih menikmati rasanya, jadi masih ada ampasnya. Nanti ketika kelar minum ampasnya mesti gue buang. Iya. Gue gak masalah gitu. Jadi gak harus yang bener-bener kayak culture yang kopi di Jaksel yang harus begini. Buat gue ya kopi apapun bentuknya ya gue suka-suka aja, gue mah gak masalah. Betul. Somehow mungkin ini ya tadi tren ya yang bikin kayak gitu. Kalau di Jakarta ya mau nggak mau emang kita akan menyebut Jaksel sebagai pelopor untuk tren apapun, termasuk kopi. Nah kalau di Jaksel tuh yang bikin tren itu pasti dari spektrum rasa. Kopinya udah. Tapi gini, lu terpapar dengan culture kopi itu dari mana? Dari dulu, emang udah dari dulu. Dari ya 2012, 2014 itu. Oh, kalau gua pribadi tahu ada kebiasaan ngopi. Jadi kayak ada kedai datang ke tokonya gitu, ke store itu ya gue suka nggak suka gue tau dari Starbucks awal ya. Oh, Datang duduk bisa pesan kopi, ada berbagai macam kopi ya, walaupun itu Starbucks juga banyak jual yang bukan kopi ya, yang frappuccino itu kan bukan kopi kan. Tapi gue tau ada kopi yang seperti ini. Oh iya. Kalau gue kayak gitu pengalaman gue. Oh maksudnya itu kalau aku dari McDonald. Iya, dulu 2008 ya atau 2009, 2007, 2008, 2009 McCafe mulai masuk kan. Iya. McCafe ada mesin kopi. Iya. Di McD tuh. Iya di McD bener. Terus iseng-iseng pesan kopi yang pakai mesin kan, nggak tahu kan waktu itu. Yang paling murah tuh espresso. Terus Pesan espresso terus kok apaan ini? Iya kan biasanya pakai gelas kecil gitu doang kan. Terus pas diminum, oh kok enak ya. Ternyata espresso tuh kopi hitam yang pahit, tapi nggak pahit sakit kayak kopi tubruk. Karena kan kalau espresso kan clean ya. Iya. Clean, dia nyaman, dia nggak terlalu bikin sakit di lidah. Nah dari situ. Betul. Kalau tubruk kan yang pahit bener pahit. Iya. Nah dari situ terus ternyata ini yang namanya espresso.
Tahu lah, cafe latte, cappuccino, seterusnya. Itu dari McD ya? McD. Unik sih. Kalau Dari sekarang McD. diboikot. Kalau sekarang. Kalau sekarang yang diboikot. Nah setelah itu gue ngelihat mulai banyak bermunculan coffee shop itu. Ini kalau gue yang lihat ya, kan tahun berapa tuh ada filosofi kopi. 2014 Iya, filmnya. filmnya. Yang dulu kan di situ kan diceritain kalau kopi ini begini ada ceritanya, ada filosofinya, bla 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 bla. Lalu dibikinlah kedainya sebagai ini kan turunan dari IP filmnya kan. Nah, terus muncullah beberapa coffee shop lagi kayak Tuku, lalu setelah itu ada kopi kenangan, ada ini kan. Di situ gue ngeliat kopi itu tiba-tiba buar jadi ramai banget. Iya. OG-nya itu sebenarnya anomali OG-nya. Anomali. Yes, yang di Senop. Oh, oke. OG-nya yang kedai kopi specialty lokal tuh anomali karena dia udah mulai dari 2007. Oh, udah lama juga ya. Iya. Dulu kan di samping apotik Senop. Yang sering Itu tambah. Yang sekarang dikasih benteng Takeshi. Iya. Terus pindah di sebelahnya agak maju lagi. Dia tuh yang pertama kali kenalin kopi-kopi yang ini kopi Toraja, ini kopi ini dari situ sebenarnya. Oh, dari anomali. Yes, jauh sebelum filosofi kopi. Aku tahu anomali itu tahun berapa ya? 2010 apa ya? Sekitar 2010 itulah. Nah, baru dari situ tuh mulai banyak kayak 115 Coffee itu di Gandaria, terus ada Tanah Merah. Oh iya, Tanah Merah. Tanah Merah, terus Common Ground, filosofi kopi. Kopi Kalian yang gede-gede, Kopi Kina. Kopi Kina juga cukup lama tuh, dari 2015 mungkin. Iya. Kopi Kina tuh di Tebet. Iya. Paling gedenya. Nah, kayak gitu sih. Tuku itu breakthrough. Kalau menurut gue ya, sebagai orang yang nggak minum kopi susu, kayak Tuku, tapi aku tuh salut dengan Tuku karena gara-gara Tuku, penetrasi orang masuk ke kopi tuh langsung tinggi. Iya. Jadi orang yang dulu mikir bahwa kopi itu pahit, gara-gara Tuku tuh jadi minum kopi kan. Meskipun mereka minum kopinya ya kopi susu gula aren dulu. Which is oke, karena itu sebagai entry point. Betul. Baru setelah itu ke yang lain. Iya. Betul, kopi susu gula aren ya. Yes. Iya. Aku senang kok kalau kalau ada orang yang datang ke tempatku, saya biasanya kopi susu gula aren. Nah, itu berarti lebih enak. Maksudnya berarti pernah ngopi ya. Kalau mau coba yang kopi hitam, ada loh di sini, rasanya banyak, tinggal pilih. Iya. Nah, gua sama istri gua tuh dulu nggak suka kopi hitam, karena menurut dia kopi hitam itu kan pahit kan. Tapi pelan-pelan gue bilang, lu harus cobain, karena sebenarnya yang baik buat tubuh itu adalah kopi yang benar-benar kopi, tanpa dicampur macam-macam. Sedangkan kebiasaan orang Indonesia itu kan kopi dicampur gulanya pun gila bro, banyak banget. Kan? Even yang sasetan kayak gitu pun, gue pernah berapa kali juga minum kan. Itu jumlah bubuk hitamnya gila, banyak banget. Jadi kayak minum sirup kan. Betul. Lo harus cobain. Lalu dia mulai pelan-pelan cobain. Kopi-kopi yang tumpuk dulu. Terus yang mulai kopi-kopi yang Arabica tuh yang rasanya tuh udah macam-macam tuh. Ada yang cinnya kayak jeruk, segala macam buah-buahan gitu. Gue bilang, beda ya? Ada yang cenderung juga asem. Ya gue bilang, memang beda kan. Kopi itu nggak selalu pahit, tapi memang untuk mendapatkan kopi itu ya, lu harus ke tempat-tempat yang memang nyediain, nggak bisa asal cuma beli doang. Betul. Tapi akhirnya dia mendapatkan pengalaman itu. Ya, cuma sih kalau sekarang gue ngeliat dia lebih, masih lebih memilih kopi tubruk pun akhirnya. Sama kadang-kadang ya kopi gula aren, gitu. Kalau gue lebih suka tetap kayak ini kan gue Americano kan. Iya, Americano. Karena buat gue Americano dimanapun rasanya paling aman. Iya. Kopi hitam memang selalu jadi ukuran sebuah kedai kopi itu bisa serving bagus atau enggak. Karena itu kan basicnya kan. Karena cuma dari espresso sama air. Iya, sama air. Kayak ditambah variabel lain. Iya. Iya, makanya gue selalu ada paling aman kalau nggak long black Americano lah. Udah paling aman itu. Karena kadang kalau udah yang aneh-aneh, udah dicampur yang aneh-aneh, kadang-kadang rasanya jadi nggak karu-karuan. Itu perdebatan tuh, long black tuh air duluan apa kopi duluan, Americano air duluan apa kopi duluan, ingat gak? Emang benernya harusnya gimana sih? Sama aja. Gue pernah lihat itu. Gue pernah tadi itu dulu siapa sih tukang review makanan
yang viral itu Code Blue. Oh, Code Blue. Nah, Code Blue tuh dulu sempat kayaknya ada konten yang kayak gitu deh. Terus sebenarnya ya sama, kopi hitam tambah air sebenarnya sama. Ya kan akan nyampur juga. Iya sih, memang kan. Kalau misalnya kopi duluan baru air. Kalau pas diminum ya mungkin akan rasa air duluan, tapi kan nanti Ya, bersirkulasi. liquidnya akan naik juga. bersirkulasi. Sama juga kayak air duluan sama kopi duluan ya. Paling kalau di awal kerasa kopinya dulu, tapi kan nanti nyampur juga. Tipis bedanya. Nggak, bahkan nggak akan kelihatan. Ya mungkin nggak beda malah. Tapi capek gak sih bro, lu kayak gitu aja dipermasalahkan kan? Maksudnya itu kan, come on man, itu kan kebiasaan masing-masing orang kan bakal beda-beda. Iya. Kalau menurutku tuh kalau capek ya pasti capek. Maksudnya lihat kayak gitu capek. Karena aku sekarang POV-nya dari bisnis ya, bukan penikmat lagi. Oh mungkin aku dulu merasakan bahwa dulu aku banyak meributkan banyak hal ya. Ternyata Iya. setelah punya bisnis nggak bisa kayak gitu. Ya, karena lu punya kepentingan di situ kan. Ya satu punya kepentingan, yang kedua somehow kita lebih wise aja melihatnya karena kita sudah tap in di bisnis. Oh ternyata kalau ngomong as a content creator itu gampang, tapi ketika mengubah di operasional itu susah sekali ternyata. Ya. Jadi kayak POV-nya jadi dua. Jadi somehow punya bisnis itu membuat kita lebih bijak. Oke, terus lu bikin coffee shop namanya Wombats. Itu bacanya Wombats. Kalau orang Australia Wombats. Tapi itu apa sih artinya? binatang Australia. Oh, itu binatang Australia. Binatang. Jadi aku tuh kan influence atau pengen bawa Australian style. Australian style itu kayak lu ngopi tuh ya memang buat ngopi. Ngopi buat ngopi. Jadi Ya butuh kafeinnya doang. jadi datang ke coffee shop. Bahkan ya kadang pakai tumbler atau kadang pakai cup take away. Udah minum sambil jalan kaki, minum sambil ke kantor. Oh, tapi kan itu juga kayak di US juga pada kayak gitu kan rata-rata habitnya. Ya, tapi kan kalau di US pakai tumbler Starbucks yang gede-gede. Iya. Kalau di Australia kan kecil-kecil dan itu kopinya yang specialty. Kopi-kopi yang beneran cuma cappuccino, latte gitu-gitu loh. Kayak gitu. Aku tuh pengen punya kopi yang kayak gitu. Jadi ketika orang datang itu menu utamanya bukan kopi susuan. Menu utamanya ya specialty coffee aja. Nah, terus ketika menggali ide apa ya yang merepresentasikan Australia. Kalau kanguru aneh kayaknya ya. Koala juga terlalu cute untuk kedai kopi. Masa koala cafe? Kesannya kayak boneka gak sih? Akhirnya ketemu Wombats. Oh ya udah Wombats aja. Kebetulan nama tempat yang kita pakai itu Wijilan. Jadi WW. Wombats Vigilant. Yes. WW. Yes. Iya sih. Enak ya buat disebut. Iya, enak. Terus ya udah beberapa model marketing yang aku pakai karena baru kan berarti kita harus invest di marketing dulu. Itu aku push dari beberapa dari tesisku di kampus. Bukan tesis sih, kayak tugas-tugas study case waktu S2 aku terapin. Ya kayak gitu. Apa tuh contohnya? Cross marketing misalnya. Cross marketing tuh kayak apa namanya? Depan gua ada gudeg Hyujum. Head to head banget tuh. Ini gua. Jadi gua nggak jual makan besar. Lu kalau mau makan besar lu beli gudeg aja. Itu udah legendaris. Iya. Nggak bisa didebat. Tapi kalau mau ngopi, lu tapi kalau lu mau makan gudeg di tempat gua boleh, silahkan. Jadi trafficnya bisa dua arah. Terus kita Pulau Nuwun lah, kalau orang Jogja kan harus ada kayak gitu ya. Permisi dulu. Pulau Nuwun ke Hyujum, kami mau bikin warung kopi, minta izin kalau ada yang pesan kopi dari kami boleh ya diantar ke sini, nanti minum kopi di sini. Nanti kalau yang mau makan gudeg di sana mohon boleh juga ya biar gue ke sana. Boleh. Jadi cross marketing kayak gitu. Itu satu. Yang kedua kayak invest ke relasi ya, emosi ya. Kemarin itu sempat aku post di IG. Jadi itu sebenarnya aku ngambil dari mata kuliah marketing. Jadi study case-nya tuh dulu Nescafe jelek banget kan di Jepang. Terus dia bikin produk kayak permen atau produk kayak minuman kopi yang bisa dinikmati anak-anak. Nah kayak minuman-minuman ringan kayak gitu. Nah jadi dari situ mereka invest 5 tahun ke depan, mereka akan ingat brand Nescafe. Karena pengalaman masa kecil. Yes, dan makanya aku kayak gitu
Jadi di tempatku tuh kan jalur wisatawan, jalur keluarga. Banyak tuh yang ngajak anak-anak masuk. Nah, biasanya aku serving baby chino. Baby Cino. Jadi kan biasanya orang-orang nggak ngebolehin anak-anaknya ngopi kan. Iya. Jadi kayak lu duduk di sini, terus anaknya tuh biasanya nggak ngopi, biasanya dikasih mainan atau air putih. Nah, aku adain menu baby chino buat anak-anak. Kadang aku gratisin. Biar mereka cobain. Biar mereka punya pengalaman yang sama kayak orang tuanya. Orang tuanya ngopi, dia seolah-olah minum kopi kan. Jadi dalam pikiran anak-anak, oh kayak gini ngopi. Ntar masa depan dia akan ingat, oh gue pernah ngopi di Bombet. Tapi itu masih lama bro. Iya kan investasi ke pelanggan-pelanggan yang nanti mungkin akan jadi pelanggan Bombet kan. Oke. Jadi kayak kalau aku sih ngelihatnya bisnis nggak cuma setahun 2 tahun ya. Tapi aku pengen brand ini tuh bertahan lama. Dan itu yang salah satu yang bisa kita evolve. Oke. Tapi ini nggak membantu nggak ketika lu bikin coffee shop ini, Bombets ini, lu berangkatnya dari sebagai influencer kopi? Lebih peka terhadap tren jadinya. Lebih peka terhadap tren. Jadi tapi kadang untuk sales gimana? Ya sales alhamdulillah oke lah, cukup untuk membayar bill dan karyawan sesuai UMR. Oke, tapi tadi apa? Lu mau ngomong apa tadi? Sebenarnya kalau benefit dari influencer terus kita generate ke business owner, itu kan nggak semua works juga ya. Kan banyak juga influencer yang bikin usaha tapi nggak works. Iya kan sebenarnya pada dasar tuh beda skill set itu. Iya, makanya satu beda skill set, dan yang kedua kadang nggak sesuai dengan lingkup kerja yang dia lakukan kadang influencer tuh. Iya. Jadi kayak misalnya lu influencer apa, tapi lu bikin warung ayam apa gitu, tuh kayak ini tuh dua hal yang berbeda untuk tap in. Iya. Kalau aku kan ya memang influencer kopi, basic kopi tahu, ilmu tentang kopi tahu, bikin kedai kopi, plus background pendidikannya marketing, ya udah. Jadi kayak sirkular aja, pas aja. Pas semua, iya. Tapi kan memang akhirnya banyak yang terjun ke F&B karena berpikir F&B kan gampang. Barrier entry-nya gampang banget sih. Barrier entry gampang banget. Tapi ternyata jalaninnya susahnya susah karena banyak yang nggak survive kayak setahun 2 tahun. Bahkan mantan baristaku tuh pernah cerita. Jadi kan kami waktu awal bikin Bombet itu kan kami interview barista, dan turnover barista di Jogja tuh agak cukup tinggi ya. Karena ya itu tadi ada kedai kopi baru lalu tutup gitu. Oke. Nah, waktu aku interview dan ngobrol dengan barista tuh bahkan dia itu di tempat kerja sebelumnya sehari itu cuma 5 cup loh. Dikit banget dong. Ya kayak lu nganggur gini aja. 5 cup. 1 cup berapa average di situ? Di Jogja mungkin 20.000 ya. 20-30 ribu. Ya cuma 100.000 itu omset. Iya. Sehari kayak wah, itu cuma omset. Nah, jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh tidak bisa dipungkiri. Jadi ya kita mawas diri aja bahwa yang namanya bisnis, kalau kita cuma gara-gara punya uang lalu kita bikin bisnis, itu mungkin sustainability-nya nggak akan lama. Tapi kalau kita punya uang, punya ilmu marketing, dan kita terapkan dalam manajemen bisnis yang bagus, itu nanti capaiannya akan sustainable. Dan itu menurutku goals yang lebih masuk akal. Iya. Makanya aku nggak mencoba viral, nggak mencoba apa, nggak yang harus gimana strateginya. Iya. Karena kan memang pada dasarnya ya lu harus bisa jualan. Kalau lu nggak bisa jualan, mau lu sebagus apapun konten, ya kalau nggak ada yang beli sama aja kan. Iya betul. Itu yang menurut, kan banyaknya podcast yang bilang kalau kantoran terus bikin bisnis itu belum tentu berhasil. Karena itu 2 spektrum yang berbeda. Padahal kalau kita amati, dan alhamdulillah ini bisa aku terapkan. Kalau kita kantoran, artinya kita paham SOP. Kita paham kalau punya karyawan, dan kita karena pernah jadi karyawan, kan tahu reward and punishment. Terus kita tahu soal bagaimana menganalisa resiko. Lah itu kan tinggal diterapkan saja. Kalau dulu lu ngikutin SOP,
lu malah jadi up level, bisa bikin SOP, bisa ngitung resiko kayak gitu. Iya, betul. Karena kadang ya, kalau yang sering gue lihat, ketika lu belum punya pengalaman kerja sama sekali, belum pernah nih, terus tiba-tiba lu pengen, oke deh gue bikin bisnis. Lu nggak tahu bagaimana caranya untuk mengelola itu adalah sesuatu hal yang berbeda ketika lu punya produk, lu bikin, lu jualin. Tapi kan mengelola itu adalah lu ngelola orangnya, lu ngelola duitnya. As simple ya bro ya, ngomongin duit ya. Masih banyak orang-orang yang buka bisnis, rekening tabungan personal sama itu juga. bisnis itu dicampur. Ya itu juga. Jadi menurutku gini, beberapa hal yang harus aku lihat ya, itu bagaimana kalau ini istilahnya common nggak ya di dunia corporate, manajemen keberlangsungan bisnis. Harusnya itu ini sih, common sih. Ya common kan. Nah itu kan kalau aku kan lagi belajar itu, jadi kayak kalau kedai kopi sebuah entitas bisnis itu apapun kondisinya dia tetap harus mencoba survive kayak gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Misalnya ini sederhana, kalau misalnya mesin gua mati, mesin kopi gua mati, lu harus gimana? Kayak kemarin nih, kita lagi rame-rame nih, ini omset paling tinggi dalam setahun. Dari jadi ada event sepeda, kami jadi checkpoint, terus dari jam 7 pagi sampai jam 11 pagi, itu gross record omset paling tinggi dalam setahun. Jam 11 lebih 30 mati listrik, lu mau gimana? Mati listriknya bukan punya gua doang, kalau punya gua doang, gua telepon PLN selesai. Mati listriknya satu deret mah udah bisa lama. Iya, itu 5 jam. Terus kita kan kayak, ini harus gimana nih, mati listrik 5 jam tuh harus ngapain, harus jual apa. Nah, ya udah akhirnya kita bikin strategi. Kita masih punya masih ada yang bisa dijual. Kita masih punya stok espresso, kita bisa jual long black es, karena air kan kalau long black yang es nggak perlu panas. Betul. Sama kita masih punya stok gula aren, jadi kita bikin mix kopi susu gula aren. Jadi selama 5 jam kita jual itu. Kayak gitu kan kita harus mikir ya, jangan sampai pas lu mati lampu lu gini doang. Jadi tetap bisa generate profit, omset meskipun pelan-pelan. Yang kedua, karena gue cuma mantau waktu itu, gue bilang di grup lah, general cleaningnya yang minggu ini dimajuin sekarang aja, mumpung mati lampu, ini pasti lama. Ya udah, jadinya yang satu serving, lu hilang dari layar. Yang satu serving, yang satu general cleaning. Jadi kan tetap, jadi kita tetap bisa gerak terus. Kayak gitu tuh kadang nggak terpikirkan orang-orang ketika membuka bisnis. Tapi gimana caranya lu bisa mengontrol dan make sure semuanya ya gini ya, karena kan itu tempatnya di Jogja, lu di Jakarta. Kontrol gimana? Karena kan pengalaman gue juga, apalagi F&B, kalau nggak dikontrol langsung sama owner ya itu susah banget. Partner. Lu ada partner. Yes. Jadi kita ini pelajaran bisnis yang penting juga. Kalau kayak kita di lingkungan kerja kan cenderung individualis. Di kantor kan banyak sekarang kan toxic terus lu jadi individualis. Kuncinya itu sebenarnya adalah menemukan partner yang tepat dan dengan visi yang sama. Jadi lu tahu kapan lu ngalah, kapan lu bisa agree dengan dia, tapi kapan juga meyakinkan bahwa opini ku tuh bisa valid. Dan lu yang gantian dukung gua lah, kayak gitu loh. Berarti lu ada partner yang emang ada ini ya? Ada, kami joinan. Jadi nggak sendiri. Makanya gue bingung kalau lu cuma sebulan sekali ke sana, ngontrolnya setengah mampus. Kuncinya adalah punya konten kreator. Terus nyetok konten. Karena ya tadi kan kita sempat bilang ya, bisnis F&B itu kan entry barrier-nya emang ya hampir gak ada lah. Semua orang bisa sekarang kan buka resto atau buka coffee shop, even jual minuman yang kayak jus-jusan pun juga bisa kan. Cuma itu tadi, karena ini fast moving, kadang tuh itu bingung, ini kok duitnya hilang kemana ya? Padahal penjualan banyak. Ini kemana? Stoknya habis. Itu kan sering banget tuh. Jadi itu ada hidden spending yang memang nggak ini ya. Hidden spending yang memang kita kadang nggak tahu karena kontrol kita kurang. Sebenarnya itu masalah di semua F&B dan aku juga pernah
mengalaminya. Di suatu titik kok salesnya tinggi banget ya. Apa namanya? Barang cepat keluar tapi kok salesnya rendah. Hambatannya di mana? Oh, di sini. Oh, perbaiki. Kayak gitu. Makanya penting kalau mau bisnis meskipun masih UMKM punya SOP itu penting. Iya. Soalnya kalau nggak ada SOP-nya, semua orang nanti bakal suka-suka. Iya, jadi kayak waduh repot. Udah kalau suka-suka dia ya udah, biasanya tuh Nggak works. Cepat atau lambat bakal bubar ya. Iya. Gitu sih. Tapi memang ini ya, kopi sampai sekarang masih sesuatu yang menjadi lifestyle banget ya. Jadi culture lah ya. Ya, beside of being lifestyle, dan kopi kan salah satu komoditi paling mahal di dunia. Ya. Yang ada lelangnya yang sampai miliaran. Kayaknya dulu aku pernah bahas deh. Jadi kayak ada lelang kopi yang memang bikin harganya itu sangat mahal. Yang kedua, kopi itu minuman yang common diterima oleh semua orang di Indonesia. Compare to teh misalnya. Teh juga common, tapi kan teh yang minum artisan teh kan sedikit dibanding yang minum specialty coffee. Iya sih. Betul. Iya kan? Betul. Terus Kebanyakan es teh. kebanyakan es teh aja udah cukup. Terus yang ketiga, industri kopi itu ternyata growing kalau di Indonesia, dan banyak petani yang sebelumnya meremehkan kopi jadi tumbuh lagi kopi. Jadi bahkan kemarin aku baru dari Temanggung itu ada petani yang sampai masuk ke gunung nyari pohon-pohon kopi dari zaman Belanda yang udah gede-gede. Untuk dicari, dipanen atau ditunaskan kembali untuk ditanam lagi. Jadi thanks to Belanda juga, karena salah satu warisannya dari Belanda ya kopi ini. Dulu agresif kan bikin perkebunan kopi, zaman kultur style soul. Iya. Tapi memang biji-biji kopi di Indonesia kan memang salah satu yang ini ya, top di dunia ya. Terbaik. Nah, aku ini masih nunggu nih yang di Aceh gimana, kan banjir. Aceh dan Sumbar itu kan dua sentra kopi yang cukup dikenal ya, bukan cukup dikenal, sangat dikenal dengan kualitas kopi yang bagus. Ya, kopi Gayo ya. Ya Gayo, Aceh, banyak lah. Nah, kemarin tuh ada beberapa prosesor dan petani dan bahkan beberapa roaster itu yang mengabarkan bahwa terdampak banjir. Dan pasti terdampak banjir. Habis itu tanamannya. Ada yang habis, ada yang kalau dia panen di atas, proses di bawah kayak pengeringan di bawah, ada yang kesapu banjir. Jadi kayak gitu. Nah, itu nanti kita akan lihat supply and demand-nya nanti akan ada di angka mana, karena pasti akan jadi scarcity juga kan. Betul. Wow. Keren ya, menjalankan bisnis yang emang sesuai dengan ini kan passion lu bisa dibilang. Iya, betul. Lebih smooth sih. Jadi kayak nggak ganggu kerjaan utama aja, karena ini kayak lagi pusing kerjaan utama, buka kerjaan, terus ntar gue punya waktu buat refreshing. Berarti ke Jogja berapa kali? Mostly sebulan sekali atau sebulan 2 kali kalau ada agenda penting. Kayak ini besok aku harus ke Jogja karena ada brand yang hire aku buat ke Jogja. Ya udah, kalau kayak gitu-gitu aku pasti berangkat. Oke. Masih hubungannya sama kopi lah ya. Masih itu sebuah brand besar yang meminta aku untuk bikin jalan-jalan bertema kopi. Ada kok di IG udah aku post. Gue sempat lihat. Nah, itu kan lu baca di bagian terakhir tuh, itu hint-nya perusahaannya. Jalan-jalan bertema kopi. Berarti ini keliling-keliling ke kedai kopi. Jadi aku kemarin udah deal dengan 4 kedai kopi. Kita akan ke sini. Di 4 kedai kopi ini dia akan serving kopi-kopi yang berbeda-beda. Nah, kalau kayak gitu cuma minum doang atau ada sesuatu pembahasan? Nanti mereka akan menjelaskan dari si kedai kopinya. Ini kopinya apa, terbuat apa gitu. Iya. Oke. Kayak gitu. Temen gue jadi kopi entusias. Mantap. Tapi sebenarnya belajar untuk, menurutku ya, kalau misalnya pengen buka usaha yang bertema kopi itu barrier entry-nya mudah,
terus alatnya terjangkau. Yang mungkin harus ditingkatkan itu memang skill individu. Skill individu. Ya, Which is? ya kayak aku nih belajar sensori. Oh. Sensori itu rasa ya. Kayak ini ya, mengecap rasa Ya, kopinya ya. Belajar sensori, belajar yang itu yang esensial sebenarnya. Tapi berapa lama sih belajar kayak gituan? Ada 3 hari. Oh, 3 hari Ada doang? 3 hari doang. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Depends mau dapat sertifikat atau enggak. Oh, oke. Tapi itu juga sekalian ini, belajar ngolah kopinya. Iya, Oke, jadi kayak barista gitu kan? iya. Oh. Kan di setiap level profesi kedai kopi itu sebenarnya ada sertifikasinya. Apa aja tuh level-levelnya tuh? Prosesor. Prosesor? Prosesor tuh yang ngolah dari petani, dari cherry ke beans, Oke. ke green beans. Prosesor. Terus dari prosesor ada roaster. Oh, Roaster tuh yang bikin jadi kayak gini nih? ya goreng, Kayak gini, oke. yang menyangrai. Nyangrai, bener. Terus barista. Barista ada. Terus Q grader. Grader apa? Grader kopi. Oh, oke. Yang ngasih nilai kopi itu ada. Terus kalau kompetisi kopi certified judge itu ada juga. Lengkap ya? Nggak kalah sama Master Chef. Solid itu, solid. Tapi memang industrinya udah ini sih ya, memang udah mature ya. Iya, industrinya itu meskipun baru ya. Jadi kopi itu kan cenderung yang specialty kopi apalagi itu kan mungkin mulai growing sejak kalau Indonesia tuh 2010 itu mulai melesat ya. Mungkin baru 15 tahun. Iya. Tapi 15 tahun ini asosiasi specialty coffee namanya SCAI itu cukup kenceng untuk melakukan sesuatu. Banyak sertifikasi, banyak ini. Dan ditolong dengan tren aja. Tren juga. Dan tren kopi itu meningkat pandemi. Pandemi malah? Oke. Dulu sebelum pandemi, hype-nya kan kopi susu gula aren tuh. Terus pada saat pandemi, toko evolve ke 1 liter. Tapi orang nggak mungkin dong beli 1 liter terus. Mungkin akan bosen. Akhirnya banyak yang jadi home brewer atau nyeduh kopi di rumah. Oh iya, bener. Nah, dari home brewer itu orang jadi kenal banyak beans, variasi beans, muncul roster-roster baru. Jadi pandemi itu bikin cukup melesat juga. Setelah pandemi warung kopi langsung gini kan? Oh iya, bener. Jadi banyak banget. Kayak mana tuh di Cipete ya? Jadi tiap 2 meter di Cipete. Iya. Coffee shop di mana-mana di Cipete. Perasaan ini dulu nggak begini. Benar. Sekarang Cipete itu ya persepsinya adalah tempat kopi. Cipete itu ada tuku, Anomali ada, Starbucks kalau masih ada nggak ya? Masih ada. Dua kopi yang punyanya Rinaldi ya? 2 kopi itu Rinaldi. Iya. Kakaknya Raisa. Terus ada yang Stuja. Wah banyak lah itu sederet. Gokil sih. Tapi kalau gue sih, kemanapun gue pergi ke toko kopi manapun, gue emang kebanyakan selalu belinya long black American gitu sih. Ya itu aman. Gue pernah mencoba beberapa, misalnya kan ada yang apa tuh bro, yang istilahnya tuh kalau yang kayak dia di masak gitu ya, apa sih namanya? Drip. Gue gak tahu istilahnya apa namanya, cuman gitu dia kayak botolnya tuh kayak botol yang buat kayak lab kimia gitu. Sipon. Sipon. Wah, lama banget udah nggak ada yang pakai. Gue pernah tuh coba yang kayak gitu tuh. Mungkin itu 2013 kali ya. Setahun segituan lah. Iya, itu memang waktu itu tren. Karena sekarang jarang ya. Ada paling 1-2. Susah itu preparation-nya ininya. Iya sih. Cuman kan itu kan ini kan karena dia menyediakannya di depan mata kita ya, gue demen aja ngeliatin. Starbucks Reserve ya. Reserve juga ada. Starbucks Reserve juga ada. Gue demen aja ngeliatinnya. Sekarang kebanyakan kalau manual tuh ya yang pakai V60 itu, yang seduh manual. Yes. Iya. Terus lu sekarang mau ada apa lagi selain batch? Lu mau bikin apa lagi? Mau power match, mau nambah kuliah S3 Pak. Lu ngapain kuliah S3? Jadi begini, aku tuh punya
stage dalam hidup yang ada alur di mana aku sudah bisa melakukan ini. Jadi kayak kalau sudah bisa melakukan ini itu akan jadi kayak lu naik sepeda aja. Lu udah tahu caranya. Berarti gue harus nyari apa lagi yang Lalu mau mencoba suatu hal yang baru. yes. Aku tuh selalu gitu, ada fase-nya. Tiap 3-4 tahun dalam hidup tuh selalu begitu. Ini kan journey kopi udah 5 tahun. Nah, terus kemarin aku nyoba S3 LPDP, kok keterima. Sekali nyoba itu baru sekali nyoba. Apa? LPDP. Terus rencana mau kemana? Ada 2 lah, ntar kita lihat. Aku masih mempertimbangkan. Nah, sama yang kedua, aku tuh karena mau kuliah S3, aku mau develop satu company yang, dan ini alhamdulillah udah dapat satu klien ya, yang jadi portofolio ya. Portofolio satu klien dulu lah, tapi kita seriusin. Jadi aku mau bikin, kalau orang mau bikin kedai kopi atau orang mau running bisnis kopi tapi lu nggak tahu caranya, ke kita aja. Oh. Jadi nggak cuma konsultan tapi kita running manajemennya. Oh, bantuin ya. Ya bantuin. Kayak tapi aku nggak mau itu jadi long lasting. Kayak kamu butuh apa? Jadi kita nanti akan bikin, mungkin akan ngecas sesuai dengan kebutuhannya aja. Kayak lu, saya butuh menu. Oh ya kita ciptain menu. Yeah. Saya butuh SOP. Oh kita bikinin SOP. Yeah. Kalau jadi konsultan kan lu pusing karena whole kan. Iya sih. Cuman gini, kadang-kadang kalau lu cuma jadi konsultan doang kan, ya konsultan is konsultan. Lu kan kasih konsultasi, iya kan? Iya. Kadang-kadang bantuannya itu kurang kurang optimal. Iya. Kalau menurut gua. Sedangkan somehow klien itu butuhnya kan nggak selalu semuanya sama. Betul. Iya. Makanya aku nggak jadi konsultan. Jadi kayak misalnya yang incoming ini nih. Dia sebenarnya ini meminta kami untuk jadi konsultan. Terus aku bilang kalau cuma konsultan tuh aku nggak tap in loh, aku cuma oversee, lihat lu bener salah lu perbaikin. Iya. Ya kayak gitu, buat apa saya ngomong doang? Mending lu hire saya dan tim, saya dan partner. Kita memang tap in, gedein brand lu bareng-bareng. Setelah itu gua hand over. Ya. Maksud gue tuh kayak gitu. Bener. Makanya kalau gue pribadi gue juga lebih suka kayak gitu. Jadi gini, ya mungkin kalau di sini lebih common emang sebutannya konsultan lah ya. Tapi gue bilang sama beberapa yang emang pernah gue pegang, sama yang gue pegang sekarang, gue tuh nggak mau cuma kayak hanya sekedar kasih deck tulisan habis itu lu baca. Oh ya, tapi lu nggak jalanin karena percuma. Karena sebenarnya kalau gue tuh pengen dari apa yang gue kasih ke lu tuh bertumbuh. Lu ada progresnya gitu lah. Iya, benar. Lu udah progres. Kayak misalnya simple gini, lu pengen personal branding, lu jalan nih, lu pengen punya personal branding. Ya minimal berarti kan lu harus punya digital presence kan. Nah, lu hampir nggak pernah main sosmed. Berarti kan mau nggak mau lu sekarang harus main sosmed dulu dong. Betul. Terus mulai bikin konten. Kan? Betul. Nah, itu ada yang bener-bener gua ajarin bro. As simple IG story ada fitur-fitur apa aja orang ini nggak tahu. Oh iya? Iya. Karena emang nggak pernah main. Punya akun tapi nggak pernah main. Jadi gue kasih tahu lu tuh bisa begini, lu bisa begini. Oke, lu bikin video ya, lu monolog, lu bikin reels karena lu misalnya profilnya let's say dia adalah seorang CEO, ya lu harus banyak ngomongin point of view tentang bisnis, tentang manajemen, tentang leadership, bla 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 bla, tentang industri lu sendiri. Lu ngomongin. Nah, tapi kan nggak semua orang common ini kan terbiasa untuk bicara di depan kamera kan. Gue latih lagi tuh. Lu mata lihat kamera, jangan lihat layar. Karena kalau lihat layar kan mata lu ke bawah nih. Iya. Kayak gitu. Terus kalau ngomong begini. Lu harus buka dengan begini. Ngomong harus ada konteksnya. 5W, 1H biar ngomongnya rapi. Karena kalau enggak, ya lu ngomong bakal kayak orang ngedumel nggak jelas kan. Nah, gue tuh pengen kayak gitu karena biar dia nanti tampil, dia udah progres. Iya. Itu sama kayak beberapa kali aku bikin one-on-one kayak personal branding ya. Itu kayak, konsep personal branding tuh kayak, di Indonesia kok begini amat ya? Bukan. Iya. Kayak, orang tuh cuma pengen tampil di medsos doang, kayak, hah? Exactly. Makanya gue sering banget ngekritik gini, terutama di LinkedIn ya. Orang-orang di LinkedIn tuh sering banget gue liat begini. Yang penting rajin posting kalau pengen membangun personal branding. Gue bilang gini, kalau lu bilang yang penting rajin posting itu adalah membangun personal branding, lu nggak lagi bangun personal branding, lu lagi jadi admin sosmed. Iya. Iya, itu apa namanya? Sosial media persona kan. Iya.
Karena Lu lagi jadi admin sosmed, ngapain kalau cuman sekedar posting doang, karena banyak hal yang mesti lu bikin. Ya misalnya lu pengen bangun personal branding, apa yang lu tonjolkan di sosial media itu lu punya kompetensi di situ. Iya, betul, Dulu betul. deh, gue bilang itu udah hal paling basic. Lu ngomongin finansial, tapi lu sendiri finansialnya out-outan, nggak punya license juga kan, ngomongin Iya. finance sekarang harus ada license kan. Iya. Nah itu aja udah salah. Belum kalau yang lebih advance, kolaborasi, community building segala macam, lu bisa aja. Kalau cuma ngepost doang mah ya semua orang juga bisa. Yang penting rajin posting mah. Agak susah ya karena kadang begini ya, orang over pede dengan media sosial. Kayak yang Mbak Threads bilang krisis tuku itu kayak, hah? Dia pikir semuanya semudah itu, padahal kan enggak. Iya. Terus kayak aku yang pernah menangani krisisnya, ini nggak salah nih orang ngomong begini nih. Iya. Jadi dia pikir spektrumnya tuh sesempit itu. Iya. Padahal sebenarnya yang perlu dikerjakan tuh ada banyak. Makanya kalau ada yang pengen kayak personal branding ya, kalau kita ngomong konteks personal branding, ya memang lu harus ngerti progres, apalagi kalau lu bener-bener nggak pernah atau baru mulai, wah tuh nggak bisa langsung tiba-tiba naik. Betul. Kecuali lu memang ini ya, anaknya atau lu artis. Bakar duit ya. Bakar duit mau dibayar itu, tapi itu pun juga kalau hanya mengejar sekedar dapat likes, followers yang banyak mah apa efeknya? Easy ya. Iya, gampang. Iya, Tapi kan betul. lu pengen efeknya adalah gini kan. Lu menjadi sebuah, gue sebutnya ini, lu menjadi sebuah entitas, dan dari lu menjadi entitas ini, ketika lu di stretch, lu bisa punya produk banyak ya. Misalnya lu nih, lu efemer sebagai influencer, content creator, pemilik kopi, apalagi Iya, ya itu maksudnya kan lu- multidimensional. Iya, tapi kan itu kan karena personal brandingnya emang dijalankan dengan benar kan. Iya. Nah, kalau lu cuman yang penting lu aktif di sosmed, lu mau nariknya apa-apa. Itu lebih parah lagi, udah kayak gitu, jual kelas. Aduh. Ini aku berani one on one aja setelah aku make sure bahwa semua yang kulakukan itu running well dan ada proofnya Iya. secara offline maupun online, itu baru tuh aku buka one on one. Nih orang main posting di thread atau di LinkedIn tiba-tiba langsung kelas untuk gini-gini kayak Itu pun pakai ChatGPT lagi. iya. Kadang aku kemarin kan kadang aku kayak ini tuh portofolionya apa sih, dicari di LinkedIn juga backgroundnya nggak ada, kayak kasus yang waktu itu ingat nggak yang HR di LinkedIn Yang mana ini banyak yang bermasalah. yang dulu ahli ngerapiin CV sampai harus ketawa kayak gitu. Oh iya, review CV. Iya. Terus akhirnya ini kan bermasalah karena melakukan pelecehan. Iya. Oh, anjing tuh orang tuh. Enggak, ini ketawa bukan karena ngetawain orangnya, tapi ngetawain kok ada kasus kayak gitu loh. Iya, konyol kan? Iya, maksudnya itu kayak aduh. Tapi mungkin gini ya, dari orang-orangnya sendiri, netizen pada umumnya juga begitu gampang menelan mentah-mentah sih, Bro, kalau menurut gue. Iya, karena flooding informasi kan nggak semua orang bisa ngefilter kan. Iya, masalahnya lu nggak mau ngefilter, ngelihat ini dikit langsung, wah ini orang emang bisa nih, orang bagus sih. Capable. Padahal kan, ya lu harus ngelihat juga dong. Karena itu dia, sebelum lu bangun personal branding, reputasi itu kan yang penting, Iya, Bro. iya. Rekam jejaknya kan. Sama yang kedua, aku punya teori ya, atau mungkin punya opini ya. Kalau lu sudah cukup sibuk, lu tuh main medsos akan berkurang dengan sendirinya. Iya sih. itu bener banget. Jadi kayak kalau lu masih main medsos yang banyak, terus kayak cari perhatian di medsos tuh berarti harus kita bukan mempertanyakan ya, tapi kayak harus skeptis. Lu di media sosial seperti nggak ada kerjaannya apa gimana? Iya. Kecuali kerjaan lu memang konten kreator gitu. Iya. Ya kalau gue nggak memungkiri, gue emang sebagian dari diri gue emang gue konten. Iya. Gue nggak podcast. Ya udah, kalau emang ternyata gue bawel di sosmed, ya Ya emang kerjaan kan. part of my job. Iya, tapi kalau kita lihat personal branding yang sebenarnya dia kantoran tapi dia medsosan mulu kan jadi question. Iya. Gabut ketika dia. Iya kan. Itu easy talk aja. Iya, makanya. Tapi berusaha untuk mendapatkan itu karena berpikir pengen jadi terkenal, satu. Validasi ya. Iya, validasi. Terus yang Apa itu piramida apa tuh?
Piramida apa nih? Yang paling atas aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Oh iya iya. Ya cuman lu ingin mendapatkan itu semua, lu pengen jadi superstar, pengen jadi rockstar, ya apa yang mau lu dapetin setelah itu? Karena ketika lu bisa mendapatkan semua itu, lu nggak bisa mengkontrolnya, akhirnya terjadi sesuatu, kan sering banget kan akhirnya terjadi sesuatu kasus ya karena lu nggak bisa menghandle exposure yang lu dapetin itu. Yes, karena learning curve-nya kan memang harus ada learning-nya ya. Jadi kita nggak bisa ini kayak gitu sih. Lu belaga jadi artis, diajak foto bareng, gue artis nih, ada orang yang ngajak gue foto bareng, anjing. Tapi memang pada akhirnya personal branding itu menjadi banyak salah kaprah sih ya. Iya, spektrumnya jadi beda. Jadinya memang orang pada asal-asalan, nggak ada fondasinya nggak kuat, yang penting viral doang, ya udah. Jadinya ya tadi gue cerita sama lu ya, kelelahan gue melihat sosial media belakangan ini ya mungkin gara-gara itu juga sih. Terlalu banyak orang berlomba-lomba pengen di notice, tapi ya notice-nya dengan cara-cara yang berbeda, bodoh saya buatnya. Kan tadi lu sempat komplain tentang ini orang-orang di threads kenapa sih? Ya itu bro, berusaha menarik perhatian entah dengan cara mengeluarkan statement atau pertanyaan yang bodoh atau clickbait aja. Yes. Betul. Akhirnya semua orang berusaha untuk ini gontok-gontokan satu sama lain. Capek gue ngeliatnya sebenarnya. Kayak Twitter zaman 2001 kali ya. Iya. Twitter zaman Pilpres. Jadi S3 lu marketing juga tetap ya? Ya karena S2-nya marketing dan kayaknya marketing itu ilmu yang berulang tapi bentuknya tuh berubah. Iya karena medianya juga Iya, berulang tuh kayak pakem marketing dari offline ke online itu sebenarnya sama patternnya, cuma medianya aja yang beda. Jadi kayak kalau dulu harus di koran TV, sekarang switching ke medsos kayak gitu ya. Makanya kalau talk about marketing ya, dulu kan kita ngelihatnya ada tofu, mofu, bofu segala macam. Ada ini kan, ada layer-layernya kan. Gue ngelihat sekarang ya makin kesini tuh itu semua jadi nggak terlalu relevan ya. Ya, sekarang mainnya psychological marketing soal. Iya memang bro, emang. Jadi tanpa perlu melewati prosesnya tadi itu yang piramida terbalik itu. Yes. Kadang-kadang ketika lu masih di layer atas, orang bisa langsung convert ke sales. Yes, itu di TikTok kejadian tuh. Iya, simple ini bener di TikTok bener. Iya. Lu live malam-malam. Itu lebih works daripada live siang-siang. Iya. Malam-malam orang mau tidur, besok udah gak ada lagi produknya tuh, langsung beli itu. Iya. Dan kadang yang jual juga kita nggak tahu nih siapa lu. Iya. Tapi karena barangnya memang ada di TikTok Shop ya udah kita cekot aja. Betul. Dan aku melihat itu cukup mengubah pola landscape orang berusaha sekarang ya. Jadi kalau dulu kan gini, itu lebih mempermudah lah. Dan tapi kan tahu sendiri TikTok tuh selalu dipandang sebelah mata sama anak Twitter kan. Iya. Padahal learningnya beda jauh. Kayak dulu kita kalau mau punya bisnis, lu kan harus bikin branding repot-repot dulu di Instagram. Terus habis itu lu bikin marketplace, lu Instagram bikin visual yang oke, terus tapi lu harus jualnya di marketplace, itu kan dua hal yang melelahkan. Nah di TikTok kan digabung, jadi lu bikin konten, live, jualan, dan lu nggak perlu terlalu pusing dengan harus estetik atau segala macam, nggak harus well plan, senatural mungkin aja. Itu ada kok di Twitter yang dulu aku coach, Mbak harus TikTok deh sekarang, kalau Mbak mau online, Mbak harus TikTok. IG ini nggak usah ngejar sales kan? Ya udahlah main TikTok aja. Ya, kalau ngejar sales main TikTok. Kalau lu di IG, kalau pada dasarnya platform itu memang nggak terlalu nge-push orang buat beli, buat branding kan? Iya. Sekarang lu pernah nggak sih bro? Sekarang kan lu bisa add produk kan? Dia kan sekarang kerjasama tuh sama Shopee kan? Jadi lu bisa naruh link Shopee di situ kan? Cuma peluang orang untuk ngeklik itu kecil banget. Iya. Hampir gak ada malah. Iya. Terus dia bilang lagi, apa namanya? Tapi
laku nggak ya harga barang saya tuh di atas 200. Terus aku tunjukin tuh, ini penjual tas-tas di PI aja live TikTok yang mewah-mewah, ngapain ragu-ragu, cuma di atas 200 mah buying power Indonesia masih bisa itu. Ternyata bener orang-orang kabupaten yang kaya-kaya yang berkemampuan lebih itu beli dari dia karena TikTok. Iya, emang ada marketnya, tenang aja. Nih ya, ini cerita baru banget cerita nih. Kemarin Black Friday, pas Papis tuh buy one get one, all item di tokonya. Cuma kan kalau lu bener-bener buy one get one kan berarti lu harus beli 2 item kan. Nah, gue sebenarnya cuma pengen 1 barang doang. Cuma berarti gue harus nyari paringan lagi dong, which is agak buat gue merepotkan karena gue cuma pengen 1 barang. Gue cari, gue fotoin, gue buka di Shopee. Ternyata Has Papisnya punya official. Terus ada live-nya. Diskonnya gede banget, bro. Jadi apa yang dia pajang di store, ketika lu dia ditaruh di harga di online tuh bedanya bisa hampir 800 ribuan. Oh iya? Iya. Tapi kan ada orang yang live kan. Ya berarti kan memang ada orang yang memang mau beli barang Has Papis dengan harga, ya barang Has Papis tuh tau sendiri mahal-mahal kan. Iya. Apalagi yang tas-tas kulitnya itu kan 2 juta ke atas kan. Tapi ini dijual di bawah 2 juta, sekitar 1 jutaan. Ya buat gua it's a good deal dong. Ya udah nggak apa-apa buat gua. Semua brand yang middle up ke luxury itu sekarang live. Iya. Jadi nggak usah khawatir soal market sebenarnya. Sama ada satu brand luxury juga, apa gue lupa, quote atau apa ya. Dia kan ada outlet yang maksudnya barang yang udah off season, Iya, off season. Dilempar ke outlet kan, toko outlet kan. Lagi live lu. Iya. Quotes lu. Tapi itu yang bikin hati-hati, itu mungkin bikin disruption ya. Yang disruption itu nanti pasti jasa titip. Oh, iya. Karena dulu orang mau belanja kayak Coach dan sebagainya yang selevel Michael Kors, kan lu harus ke Jakarta. Terus update atau ke kota besar. Dan lu nitip orang yang jual jasa itu, bayar, dan kirim. Nah kalau mereka udah live kan? Yes. Sekarang kita menyebutnya apa? Affiliate kan? Kayaknya itu nanti jasa titip yang itu. Soalnya beberapa Adidas store, kan Adidas ada banyak store tuh ya, apalagi kalau lu tahu di dekat rumah pasti ada tuh Adidas store yang garage sale. Iya. Ya itu juga pada live. Iya itu juga yang outlet. Jadi ada store yang di mall-mall itu kan memang barang baru ya. Nah kalau udah dilempar ke outletnya mereka, which is masih brand yang sama, yaitu barang-barang yang season udah lewat, mereka mau ngabisin. Diskonnya emang lebih gede, bisa sampai 70%. Betul. Ya, tapi memang sekarang ngarahnya ke situ ya. Mau gimana kalau lu nggak mau adapt, masih tetap kayak tadi tuh, tofu, mofu, aduh kelamaan cuy. Iya. Orang-orang udah bisa jualan berapa, lu masih memikirkan, ini gimana ya journey customer gue untuk sampai ke sini. Iya. Sekarang bisa di shortcut sama TikTok. Iya. Nggak usah pakai journey. Kemarin istilahnya apa tuh? Gue sempet ngeliat flywheel atau apa gitu. Jadi dia bentuk bikin diagramnya tuh udah nggak bentuk piramida terbalik, tapi kayak angka 8 gitu. Oh. Apa yang namanya? Gue lupa fly. Ntar aku pelajarin. Iya. Aku juga belum baca. Iya. Kalau nggak salah itu deh. Gue lupa namanya apa. Ini yang menarik ya. Aku tadi lihat ada lowongan live streamer sampai 12 juta dibayar. Tapi bisa bahasa Mandarin pasti. Apa? Bisa bahasa Mandarin. Nah, tapi jangan gua ntar bahas sama yang live streamer lagi. 12 juta nggak jadi kantoran, tapi jadi live streamer. Ya, makanya kalau dulu ada yang bilang marketing itu nggak jualan, bukan sales kan. Tapi sama sekarang lu harus memikirkan bagaimana caranya supaya barang itu kejual ya dengan cara live it. Betul, karena sekarang banyak yang ini loh. Kalau aku beberapa kali melihat kayak orang nyari tim marketing tapi yang generate sales. Sementara kalau yang brand besar kan masih strict ya bahwa tim sales ya tim sales, tim marketing ya tim marketing. Iya benar. Tapi kan dengan perkembangan zaman sekarang kita bisa ngelihat satu postingan media sosial tuh generate berapa sales. Iya, benar. Karena memang TikTok sih, gara-gara TikTok. Iya. Gara-gara TikTok itu. Gara-gara TikTok live lebih tepatnya. Itu bikin orang tuh jadi berubah behavior ini. Belanja behavior ini, behavior blending iklan juga beda. Iya. Jualannya juga beda. Makanya tapi gini. Sulitnya sekarang adalah bagaimana caranya lu mendapatkan atensi itu. Ya. Karena
akhirnya sekarang semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan atensi, baik secara personal maupun brand. Nah, satu hari aja ada jutaan orang ngepost dari postingan yang emang bener-bener diniatin untuk dapetin penjual, sampai mungkin yang ibu-ibu rumah tangga yang hanya sekedar ngepost anak ini lagi belajar, bro. Kita semua berlomba-lomba untuk itu. Jadi bayangin, memang fieldnya memang medan perangnya kayak begitu. Yes. Dan kalau lu nggak menyadari itu semua, wah, repot sih. Yes, agree. Dan itu makanya yang enak jadi niche sekarang. Ini niche ya. Iya. Lu harus punya apa yang beda dari yang lain. Iya. Ya, apa? Buku Yayasan Godin, Purple Cow. Ya, jadi sapi ungu. Bisa nggak lo menjadi sapi ungu di antara Tapi orang-orang? hitam dan putih. Dia yang di antara sapi putih hitam yang begitu banyak ini, jadi sapi ungu bisa gak? Bener. Kalau nggak bisa, susah. Sama kayak itu. Unbranding. Buku unbranding. Iya. Ada unbranding, ada unmarketing. Unmarketing. Nah, itu aku lagi belajar unmarketing, lagi baca unmarketing sekarang. Iya. Gue lupa lagi yang nulis siapa tuh. Yang unmarketing, pokoknya bukunya covernya warna merah, yang unbranding Hitam. Iya. Itu. Gue lupa siapa yang nulis. Tapi itu buku bagus sih. Itu buku bagus. Karena banyak banget akhirnya mematahkan apa yang orang percaya sebagai cara marketing dulu. Iya, cara branding dulu, cara marketing dulu, sekarang sudah berubah. Iya, sekarang. Karena pada akhirnya orang sekarang membeli itu bukan karena ngelihat fungsinya, tapi ngelihat siapa yang jual. Siapa yang jual sama experience. Sama Yang experience. didapatkan. Iya. Gila sih. Seru Pak, obrolannya Pak. Wah, gokil. Berarti setelah S3, lu mau S3 apa lagi? Bombets mau buka cabang nggak? Jakarta lah bro. Gua kalau mesti ke Jogja jauh bro, nyobain kopi. Kami pengen buka cabang, tapi kami ingin modelnya bagi hasil. Udah itu aja. Bagi hasil. Ya, Oh, jadi karena itu lebih controllable dan bagi hasil tuh menurutku sesama owner dan kami itu punya tanggung jawab yang sama untuk membesarkan brand bersama-sama. Kalau kita pengen tumbuh cepat dengan model franchise bisa juga. Tapi franchise itu, kendalanya franchise adalah rentang kendalinya susah. Kan nggak semua franchise bisa memiliki standar untuk mendapatkan rasa yang sama. ya kontrolnya itu. Iya. Quality kontrolnya susah benar. Iya, dan banyak kedai kopi yang franchise model ya rame setahun 2 tahun habis itu hilang. Karena nggak semua kedai kopi yang franchise itu juga punya kekuatan marketing yang sama. Kadang marketingnya di-handle sama pusat misalnya. Atau manajemen tuh yang memutuskan semua marketing. Padahal di setiap daerah habitnya beda-beda. Beda-beda, benar. Atau pola marketingnya juga harus beda. Benar. Stylenya beda-beda. Nah kayak gitu loh. Benar. Jakarta aja udah beda kok. Makanya jadi kalau misalnya pun nanti pengen ada Bombets lagi dimanapun ya, itu aku cuma percaya 2 skema. Yang pertama own, ya udah itu memang cabang own kita. Itu kayak kopi tuku lah. Kayak kopi tuku kayak anomali, semua cabang punya semua anomali nggak tahu deh. Tapi yang setauku kan kalau yang sempat di spill sama tuku kan itu mereka tumbuh pelan-pelan own kan. Iya. Yang kedua ya bagi hasil aja. Karena kalau bagi hasil kita mutual partner. Punya kepentingan bahwa kita mau dapat profit yang sama kan. Ya. Jadi aku kayak ada tanggung jawab kalau misalnya ini beberapa udah ada yang tertarik. Ada mungkin 4-5 partner yang sudah penjajakan. Tapi sejauh ini belum works karena biasanya aku gatekeep dulu di depan. Aku gatekeep Bapak, Ibu siap-siap rugi nggak atau siap-siap BEP-nya sekian tahun nggak? Ya kan kayak gitu, nggak bisa kita. Biar inilah ya, biar nggak kecewa. Ya ada realistis lah, bisnis tuh nggak bisa langsung serta-merta profit. Betul. Daripada janji muluk-muluk ternyata ini ya curang. Iya kan biasanya kalau ada bisnis kan kayak kemitraan bla 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 langsung BEP 3 bulan kayak wah kayak gampang aja BEP 3 bulan. Itu biasanya yang jual franchise. Tapi thank you bro ya buat Siap. ngobrol-ngobrol bro. Kita udah ngobrol sekitar sejam 14 menit. Lama juga. Tapi seru sih ngobrol sama lu karena gue tuh karena lu sering nongol di feed gue dan lu banyak bahas tentang kopi, ya gue juga tertarik sama kopi dan ngelihat bagaimana pengalaman lu
awalnya banyak bahas kopi, lalu menjadi Bapak Magic Indonesia, lalu sekarang punya kedai kopi sendiri, menurut gue itu sebuah journey yang menarik. Karena banyak orang yang punya passion tertentu, tapi ketika ingin menjalankan passionnya itu kan nggak gampang. Yes. Tapi lu konsisten menjalankan itu dan akhirnya bisa punya nama di sini, bisa punya reputasi, ya itu sesuatu hal yang mungkin buat lo yang nonton nih ya, di episode podcast kali ini, siapa tahu bisa menjadi ide buat lu kalau lu bikin apa gitu kan, who knows gitu. Kalau mau follow lu berarti di Instagram ya, Oh semuanya ada kan FNR. @FNR ya. Kecuali di YouTube, aku nggak main YouTube. Kalau nggak main YouTube, lu harus mulai main YouTube bro, karena di YouTube lu bisa ngomong panjang seperti ini. Capek. Oke, thank you bro ya. Sama-sama. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, bye. Bye.